Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhur فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongannya dan memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tiada yang dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memberinya petunjuk. Alhamdulillah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi kita bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad, pada keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku Hadirin yang dirahmati Allah, saat kita menjalani ibadah puasa, kita sedang ditempa untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa. Namun, ingatlah bahwa ketakwaan tidak hanya diukur dari sujud kita di atas sajadah, melainkan juga dari bagaimana kita menjaga marwah hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Ampunan Allah seluruh Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit pengingat untuk kita semua tentang merajut harmoni, memuliakan sesama di bulan yang mulia. Tak lupa pula kita kirimkan. Islam bukan agama yang menuntut kita untuk menjadi pribadi yang soliter, lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa benis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Saat ini kita semua sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Tugas kita sebagai ayat ini adalah peta jalan pergaulan kita. Allah menempatkan perintah berbuat baik kepada sesama manusia segera setelah perintah tauhid. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang baru dianggap utuh ketika ia mampu menebar kasih sayang kepada makhluknya. Ini lebih parah lagi. Para pedagang kita lihat di tengah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan kisah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sore hari, bahkan sampai ada seorang wanita tua yang setiap hari menghina dan melempari Rasulullah dengan kotoran saat beliau berjalan menuju masjid. Permintaan apa yang dilakukan Rasulullah? Inilah. Apakah beliau marah? Apakah beliau membalas? Kita coba tidak. Merenungi firman beliau justru tetap bersikap tenang hingga suatu hari wanita itu tidak lagi muncul. Rasulullah yang memiliki hati seluas samudra justru merasa khawatir. Yang artinya beliau bertanya kepada para sahabat tentang keadaan wanita itu.
melainkan Ternyata untuk beribadah. wanita tersebut sedang sakit. Sesudah itu sih, Tanpa ragu, Rasulullah datang menjenguknya, membawakan makanan, dan menunjukkan perhatian tulus. pertama tentang Melihat kebaikan yang luar biasa tersebut, hati wanita itu pun tidaklah luluh. kuciptakan jin dan Ia manusia menangis. kecuali untuk menyembah kepadaku. Berarti Ia yang menangis, patut kita meminta sembah maaf, hanyalah Allah dan SWT. akhirnya bersyahadat memeluk Islam. Eksistensi dari himmat Allah Apa pesan moralnya? menjelaskan Kebaikan yang dilakukan saat kita mampu membalas keburukan adalah bentuk tertinggi dari akhlak. adapun Inilah berbagai esensi profesi pergaulan yang dalam kita Islam. mencari Menaklukkan rezeki, permusuhan mencari kebahagiaan dengan hidup di kemuliaan. dunia adalah Ma'asyiral dalam rangka muslimin berhadiah kepada rahimakumullah. Allah. Inilah yang jangan kita Di bulan Ramadan ini, mari kita terapkan prinsip ini melalui langkah kecil namun berarti. sebenarnya Jaga lisan dari tugas ghibah. bulan dalam rangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah seseorang yang orang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. kita tidak ingat Ramadan bahwasanya adalah waktu yang paling untuk penting puasa dalam semua bicara aktivitas hal yang kita sia-sia adalah atau untuk menyakiti berubudiyah kepada Allah, hati orang untuk lain. beribadah kepada Allah. Kita sadari itu. Kemudian Kadang berprasangka tugas baik, kita husnuzon. Seringkali konflik lahir dari prasangka. Mari kita turunkan ego dan selalu mencari celah untuk memaafkan. itu sendiri. Berikutnya, menebar empati. Kita ingat Puasa membuat perkataan kita Allah lapar dan haus. mengatakan, Gunakan "Carilah rasa itu kenikmatan untuk hidup itu menumbuhkan dalam 3 hal." kepedulian. Pertama dalam Jika kita sholat. merasa Yang kedua lapar dalam saja berzikir sudah sulit, kepada Allah. bayangkan mereka yang Yang kesulitan ketiga, makan berdoa. setiap hari. Jadilah tangan yang memberi, bukan mulut yang mencaci. Merasakan kenikmatan ketika sholat. Hadirin yang dimuliakan Kita Allah, lebih senang mencari Ramadan kenikmatan ketika adalah mencari bulan rezeki. untuk menambal hubungan yang retak. Rasakan kenikmatan. Jika selama ini ada teman atau tetangga yang Ketika hubungannya berzikir renggang kepada dengan Allah, kita, mulai. ambillah langkah Ketika pertama. berdoa kepada Sapa Allah, dengan hangat, kita berdoa, berikan tapi senyuman, atau kirimkan sedikit takjil sebagai tanda silaturahim. dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berkata, Jangan biarkan ibadah puasa kita menjadi sia-sia hanya karena lisan yang tajam atau sikap sombong kepada sesama. "Wabtaghu min fadlillah Mari kita jalani dan tutup bulan ini dengan hati yang bersih dari dendam dan tangan yang Apabila kamu selalu telah siap selesai merangkul. melaksanakan ibadah sholat, Sahabat maka majelis ilmu bertebaranlah di sekalian, muka bumi. mari kita tutup Dan tausiah berzikirlah ini sebanyak-banyak. dengan doa. La'allak Semoga Allah melembutkan hati kita untuk mengamalkan ilmu ini dan kita diperintah mempertemukan oleh kita Allah kembali untuk di surganya melaksanakan kelak. ibadah sholat sebagai bentuk tugas utama kita. Sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Kita laksanakan Alhamdulillahirabbil sholat. alamin. Setelah itu carilah Hamdan karunia Allah. syakirin, hamdan na'imin, Banyaklah berzikir. hamdan yuwafi Ketika ni'amahu kita wa menjalankan yukafi'u semua mazdah. profesi kita, Ya jangan Allah, lupa ya kita Ghafur, berzikir kepada Allah. di bulan yang mulia Dalam ini rangka apa? kami Dalam memohon rangka ampunan-Mu semua aktivitas atas kehidupan segala tutur kata kami yang pernah menyakiti sesama, atas prasangka buruk yang pernah hinggap di hati kami, dan atas segala keangkuhan yang menjauhkan kami dari persaudaraan. Ketika kita jalani ini, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, luluhkanlah hati kami agar mampu memaafkan mereka yang pernah menyakiti kami. Jadikanlah lisan kami selalu basah dengan perkataan baik, dan jadikanlah kehadiran kami sebagai penyejuk bagi orang-orang di sekitar kami. bisa menjadi pedoman. Ya Allah, Ya Mu'allif bainal qulub, satukanlah hati kami dalam ikatan iman dan ukhuwah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjaga tali silaturahim.
agar kami termasuk dalam golongan orang-orang yang saling mencintai karenamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.